Boleh dokter menunggu 2 menit, tidak apa-apa dokter? Biar nggak Pak Arvin apa-apa, ada. santai aja. Nggak apa-apa, Siap. sambil ngobrol-ngobrol. Itu Ya, Mas. runtuhnya Romawi itu justru karena Justinian Plague itu, abad ke-7. Ya, itu. Abad ke-7 itu sehingga terus muncul istilahnya orang-orang yang tidak diperhitungkan awalnya gitu. Yang muncul di lagi ya di ya, abad nggak ke-7 ya dokter. diperhitungkan. Abad Itu ke-7 invasi Muslim juga itu iya, serius banget itu juga karena runtuhnya Romawi gitu, lemahnya Romawi gara-gara pokoknya kalau pandemi itu memang mengubah konfigurasi dunia, pasti berubah itu. Berubah. Tapi Ini belum kadang-kadang direkam kalau ya. kita ini dokter, kalau kita Ini nanti ada rekamannya kan, Sakti? belum. Suara saya terdengar dokter? Direkam Ada. kan ini ya, dimasuk YouTube kan ya? Betul. Ya, dimasukkan YouTube dokter. Ada yang nanya soalnya itu, masuk YouTube enggak? Iya. Masuk sih biasanya Masuk. kalau Sakti yang ngadain masuk. Ya dokter, tadi kalau bicara play ya kayak kadang-kadang kalau kita baca YouTube segala macam sering cocok logi dokter. Cocok logi kayak misalnya ada kayak Ancient Alien, kalau kita nonton film-film yang berusaha untuk mencari alternate history ya. Kenapa misalnya peradaban A maju, peradaban B maju. Misalnya kayak Justinian Plague itu kan memunculkan peradaban Islam katanya kan dengan Romawi ketika lemah, Persia ketika lemah misalnya. Atau misalnya ya hal-hal seperti itu yang kadang-kadang lucu ya kalau bicara sapiens ya dokter. Karena cocok logi ini nanti mungkin dokter juga bisa sharing ya. Kenapa sih manusia sering berusaha mencari alternate reasoning yang memukau wah soal ada intervensi gitu dari yang higher power yang ya mungkin itu yang membuat hidup juga bermakna juga ya somehow ya dokter. Tapi nanti mungkin kita bisa sambil cerita dan sharing-sharing. Oke dokter, mungkin kita bisa mulai saja ya sambil menunggu Pak Arvin. Boleh, ayo mari kita mulai. Saya izin rekam, dokter. Saya izin rekam ya untuk nanti dimasukkan ke dalam YouTube seperti biasa. Oke. Recording in progress. Oke, selamat malam dan mungkin selamat siang ya kalau dokter masih di Amerika atau di mana. Teman-teman, terima kasih sudah bergabung dalam webinar atau video yang keempat. Berarti webinar ini akan apa namanya membahas sejarah sapiens dan mungkin sejarah kehidupan itu sendiri dari awalnya single life menjadi kita manusia saat ini yang mengklaim dirinya dan kadang-kadang merasa spesial ya, dan bisa melihat harapan akan seperti apa di masa depan seperti itu. Halo, tes. Lex, suaramu Sakti nggak dengar, kalimatmu nggak ada yang bisa didengarkan. Halo, Pak. Selamat malam. Sore. Arvin, apa kabar? Baik. Recording stopped. Nah, ini malah hilang ini Saktinya. Saktinya menghilang. Goib dia, goib. Loh, kita berdua aja, kan bertiga.
Halo. Tadi ada. Nah, ini dia. Sorry. Tadi ininya wifi di sini koneksinya seperti itu. Introduction-mu nggak ada yang bisa dengar. Oh, oke. Saya ulang lagi ya kalau gitu. Iya. Oke, selamat bergabung Pak Arvin. Mungkin Pak Hana bisa bantu untuk direkod ya, dan teman-teman Antrofi yang lainnya. Pak Hana bisa direkod. Oke, selamat siang Pak Arvin dan Dr. Yu. Ini Selamat belum terekord, Sakti ini belum terekord. Tadi recordingnya stop tadi. Sebentar. Hostnya siapa nih? Sebentar. Recording in progress. Dokter, mohon maaf Pak Arvin, mohon maaf atas segala teknis yang ada. Saya ulangi lagi ya, selamat sore, selamat malam buat rekan-rekan dan para penggemar setia Dr. Yu dan juga Dr. Arvin. Sebelumnya saya mohon izin untuk merekam acara ini agar nanti kita bisa menguploadnya ke dalam media yang lebih besar yaitu YouTube, sehingga nanti mungkin bisa diakses secara lebih luas oleh masyarakat. Terima kasih kepada Dr. Yu. Nah, hilang lagi suaranya Sakti. Sudah selalu hadir. Sekarang ini goblok. Virusnya kena. Ono sing goblok ya sapa? Siapa sih goblok ini mau? Sorry dokter, suara aku terdengar. Aduh, mohon maaf. Bagaimana sampai sudah siap kelas ya? Untung udah direkord. Nanti saya cut bagian itu ya. Aduh, mohon maaf. Gak Saya ganti apa-apa. device nih, menggunakan HP nih. Terima kasih nih, saya buka lagi ya. Kebetulan Pak Budiman Sujatmiko akan bergabung katanya dalam waktu kurang lebih 5 menit atau 10 menitan lagi. Beliau sedang ada acara dengan Istana mungkin ya. Jadi mohon maaf katanya atas keterlambatannya. Selamat sore, selamat malam buat rekan-rekan setia mendengarkan profil. Tak terasa ini udah menjadi yang keempat kalinya kita mengadakan acara bersama. Dan itu saya masih tadi nggak sengaja nih bocor ya, gobloknya masih terngiang-ngiang. Terima kasih kepada Dr. Yu dan juga Pak Arvin Go dan juga Pak Arvin Go yang selalu setia dan hadir untuk menemani Antrofil. Webinar kali ini kita akan coba menggali beberapa poin penting dari yang selalu kita diskusikan ya, terkait akan seperti apa sih masa depan manusia, akan seperti apa sih peradaban ke depannya, apakah akan dilihat baik, apakah dilihat buruk, seperti itu, apakah akan membawa sesuatu yang bisa membuat kita tenang, gitu, utopia akan terrealisasi, atau mungkin distopia seperti gagasan-gagasan sains fiksi yang sering muncul. Tapi sebelum itu semua didiskusikan, kita juga ingin mengenal lebih jauh terkait siapa kita. Sebelum kita membahas masa depan, kita juga ingin sedikit men-trace history terkait seperti apa sih genealogi kehidupan yang ada di bumi sehingga muncul sapien yang saat ini mengklaim dirinya sadar dan spesial gitu ya. Dan dari sapien ini, dari yang klaim ini bisa dipotret akan seperti apa sih masa depan sapien itu sendiri. Kalau kita bicara nanti mungkin bakal banyak bicara tentang evolusi terkait dengan peradaban, skala peradaban. Nanti mungkin Pak Budiman Sujatmiko ya bakal banyak bercerita tentang teknologi dan peradaban mungkin ya. Akan seperti apa sih gambarannya, dan nanti mungkin Dr. Yu dan Dr. Arvin Go juga bisa sedikit sharing ya. Kalau misalnya Dr. Yu nanti mungkin bicara tentang evolusi, are we the peak of the evolution itself misalnya. Kalau kata Michio Kaku, Dr. Yu, kita tuh sudah di puncak evolusi katanya, puncak evolusi biologis, karena katanya bentuk homonoid ini sudah bentuk ideal ya. Dan kita dengan dukungan teknologi kita bisa mengalter alam sekitar kita misalnya. Nanti mungkin Dr. Arvin juga bisa bercerita ya seperti apa sih
yang bisa dilihat dari filsafat, agama, dan juga biologi ya, terkait perkembangan peradaban manusia ke depannya, baik dari segi evolusi biologi ataupun dari segi peradaban. Mungkin tanpa banyak basa-basi lagi, saya resmi buka acara ini dan saya persilakan mungkin untuk Dr. Rio Hasan untuk sedikit sharing terkait seperti apa sih sejarah kehidupan di muka bumi ini hingga kita lahir sapiens, dan mungkin sedikit Dr. Rio memprediksi ya akan seperti apa masa depan manusia, seperti itu. Kurang lebih waktunya mungkin 15 menit setiap pembicara di sini. Nanti dari Dr. Rio bisa masuk ke Dr. Arvin, dan nanti dari Dr. Arvin ke Mas Budiman Sujatmiko. Seperti itu. Terima kasih Dr. Rio. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Sakti. Selamat malam Mas Arvin. Selamat malam semuanya. Salam sehat, salam bahagia, salam sejahtera gitu. Ya, jadi kalau kita mengenai berbicara tentang manusia dan terus kemudian kita berbicara tentang evolusi itu ya, puncak evolusi itu nggak ada puncak evolusi. Bahkan kemajuan evolusi itu juga nggak ada gitu. Kita evolusi ya evolusi aja gitu. Bahwa tubuh kita sekarang seperti ini ya karena kebetulan aja, karena banyak faktor gitu. Kita hidup itu banyak faktor, banyak kebetulan gitu. Kalau seandainya kepunahan massal pertama yang diakibatkan mendadak, yang namanya kepunahan massal itu sudah terjadi 5 kali di bumi ini, kepunahan massal itu banyak pada saat ya hitungannya sih juta tahun dalam 2 juta tahun itu mendadak yang namanya spesies itu susut gitu ya, jadi separuh gitu. Itu kepunahan massal. Tapi meskipun kita sudah mengalami 5 kali kepunahan massal, tapi laju spesiasi lebih cepat daripada laju kepunahan. Jadi spesies itu meskipun kita sudah 5 kali kepunahan massal, spesies di bumi ini jumlahnya lebih banyak, terus selalu bertambah. Jadi kecepatan laju spesiasi itu lebih cepat daripada laju kepunahan. Ini artinya kehidupan ini adalah sudah terbukti kehidupan itu melawan entropi ya, melawan kecenderungan kekacauan yang terjadi di alam semesta. Alam semesta ini cenderung kacau ya, menuju kekacauan namanya entropi. Nah, kehidupan yang ada di bumi ini sudah terbukti selama sekitar 4,7 miliar tahun itu terbukti bahwa kehidupan ini adalah sistem yang melawan entropi. Sampai sekarang kita jumlah spesies itu makin banyak yang pertama. Nah evolusi itu sendiri ya nggak ada yang namanya kemajuan atau puncak evolusi itu nggak ada. Ya kalau sekarang itu kecoa seperti sekarang itu, iya pelan-pelan berubah sampai akhirnya mempunyai bentuk atau morfologi seperti sekarang. Dan kecoa ini 250 juta tahun bertahan di bumi ini, gitu. Itu 250 juta tahun gitu ya. Dinosaurus punah, kecoa nggak punah loh. Lebih cerdas kecoa itu ketimbang dinosaurus ini gitu. Nah, jadi kalau kita mengatakan yang namanya tubuh kita manusia ini adalah puncak evolusi biologi, enggak lah itu ya. Enggak ada puncak evolusi biologi. Manusia sekarang seperti sekarang itu dengan berbagai macam istilahnya kebetulan gitu ya. Banyak kebetulannya, yang faktor-faktor kebetulan yang membuat akhirnya manusia itu jadi seperti sekarang gitu ya. Misalnya kepunahan massal yang pertama kalau nggak terjadi, nggak bakalan ada manusia gitu. Karena kepunahan massal yang terjadi pertama itu mengakibatkan oksigen gitu ya, diakibatkan ya. Ada bakteri-bakteri yang menghasilkan oksigen lebih banyak sehingga kadar oksigen di atmosfer kita itu dari 11% menjadi sekitar 20-21% seperti sekarang. Lah, kalau itu tidak terjadi, lah kita nggak ada itu ya. Kepunahan massal terakhir ya, kepunahan massal yang kelima yang membunuh semua dinosaurus itu. Itu kalau nggak terjadi, ya kita nggak ada. Nggak nenek moyang kita itu makanannya dinosaurus itu ya. Nggak bakalan kita jadi seperti sekarang ini. Hanya saja sekarang itu ya, karena berbagai macam kebetulan, kok kebetulan suatu saat kita itu bisa membudidayakan api dan menggunakan api. Dan karena
punya api, kita jadi bisa ngomong gitu. Itu kebetulan itu. Nah, kalau nggak kebetulan ya nggak bisa, karena kita ini ya awalnya kera yang tidak bermakna di sub-Sahara gitu ya. Kera yang hampir punah lah itu ya. Hampir punah di sub-Sahara gitu. Terus kemudian menyurat. Kenapa? Kebetulan itu. Wah, pada saat Gunung Toba meletus hebat itu, diperkirakan manusia Homo sapien ya. Homo sapien itu tinggal nggak lebih dari 10.000 seluruh dunia gitu ya. Seluruh dunia itu. Seluruh dunia. Nggak lebih dari 10.000. Nah, dari 10.000 itu menjadi kita semua sekarang itu ya. 6 miliar lebih, 7 miliar lebih ini ya itu. Itu yang tapi kalau dikatakan apakah ini puncak evolusi, enggak gitu ya. Kita terus berevolusi gitu. Kita terus berevolusi. Tapi kalau kita berbicara mengenai evolusi itu sendiri, yang pertama ya memang evolusi ya evolusi aja, nggak ada puncak evolusi itu, nggak ada. Ya dari nenek moyang mamalia sekitar 65 juta tahun yang lalu yang bentuknya seperti tikus gitu ya. Bentuknya seperti tikus itu, nenek moyang mamalia itu. Dan dia tidak mempunyai penglihatan yang tajam. Enggak, kenapa? Itu binatang malam gitu ya. Itu binatang malam gitu. Kenapa? Ya kalau siang ya dimakan dinosaurus, makanya dia keluarnya malam gitu ya. Malam itu. Nah, dari nenek moyang kita yang binatang malam itu sekitar 17-20% menjadi binatang siang gitu. Mamalia ini 80%, sekitar 78-80% itu binatang malam gitu. Manusia aja yang jadi binatang siang. Kenapa? Ya kebetulan gitu. Kebetulan gitu. Mengarah ke seperti ini. Jadi kita mempunyai penglihatan yang unik, spesifik ini ya. Penglihatan kita betul-betul bisa melihat dengan berbagai warna, terus kemudian bisa mengukur jarak karena kita dari mata yang di samping terus ke depan bisa melompat gitu ya, bisa mengukur jarak gitu. Nah, kita bisa melihat berbagai spektrum warna. Tapi apakah ini lebih bagus dari yang lain? Enggak, cuma beda aja gitu. Enggak ada yang lebih bagus, beda gitu. Beda. Penglihatan manusia dengan penglihatan elang lebih bagus mana? Ya enggak ada yang lebih bagus sih, beda aja, tujuannya beda gitu. Kalau elang itu pertama juling dia gitu ya. Yang kedua dia buta warna gitu. Tapi itu penting untuk kehidupannya. Juling dan buta warna bagi elang atau burung hantu itu berguna bagi dia kalau misalkan dari terbang terus ada tikus, terus kemudian dia menentukan sudut elevasinya dan menangkap, karena bayangan double itu dia bisa mengukur kecepatannya tikus dan nah itu gitu. Elang nggak butuh melihat warna-warni kayak kita, bisa nonton TV berwarna, nggak butuh gitu. Nggak butuh, makanya yang dibutuhkan adalah yang perlu untuk kehidupannya. Manusia sekarang karena perkembangannya kita mempunyai penglihatan yang berwarna-warni. Tapi kalau penglihatan paling kompleks emang manusia sih gitu. Kompleks. Paling kompleks penglihatan loh ya. Penglihatan, bukan misalnya mata burung itu disiapkan untuk bisa menangkap berbagai macam spektrum warna yang lebih bagus, lebih banyak daripada manusia. Iya, tapi proses penglihatan itu tidak hanya sekedar melibatkan mata gitu ya. Ada yang namanya otak kita, saraf-sarafnya itu ya, saraf-saraf penerimanya, terus kemudian bagaimana otak itu memproses gitu. Itu yang namanya penglihatan. Jadi tidak ada yang namanya puncak evolusi itu nggak ada gitu ya. Ya dan puncak evolusi biologi kita ya enggak lah gitu ya. Kenapa? Kalau kita ini satu lawan simpanse, habis kita ini. Satu lawan satu, udah lah. Ayo kamu sakti ketemu simpanse berkelahi, kalah kamu gitu. Kalah gitu. Satu lawan satu, Kak. Satu lawan satu melawan serigala, apalagi habis jadi duel kita ini ya. Enggak ada itu. Ya enggak ada. Kita itu menangnya ya lawan ayam gitu tuh menang gitu ya. Melawan angsa aja kalau takut kita mau disosor angsa, takut gitu. Jadi kalau kita itu satu lawan satu, lawan yang namanya binatang-binatang yang kalah ya lebih besar, lebih kecil dari kita bukan lawannya.
Jadi ya dulu itu ya manusia awalnya ya yang dikejar-kejar ya ayam gitu ya, ayam gitu. Nggak mungkin manusia itu makan kambing, larinya cepetan kambing, gitu ya, nggak mungkin gitu ya. Jadi awalnya manusia itu sebelum berhasil mengembangkan senjata, dia itu makannya ya paling ikan, unggas gitu ya, binatang-binatang besar ya itu. Nggak mungkin lah dia itu ngejar kijang gitu. Larinya cepet kijang gitu ya, larinya cepet kambing, nggak ada. Ngelawan serigala, ya lalu kita yang dimakan, kalah kita itu dan jadi di awalnya sebelum kita mengembangkan yang namanya senjata itu ya, peralatan itu, kita ini mediocre itu ya. Rantai makanan, di rantai makanan kita itu di tengah itu ya. Kita ya makannya ayam, ikan gitu ya. Ketemu harimau matilah kita, ketemu serigala matilah kita gitu ya. Nah, apalagi ketemu bison, matilah kita gitu ya. Kita itu bukan apa-apa, hanya saja setelah kita itu bisa ngomong gitu. Kita ngomong, kita bisa berorganisasi gitu ya. Kita bisa punya rencana gitu ya. Satu lawan satu, manusia itu bukan tandingannya bison, bukan tandingannya bison. Tapi cukup 50 orang untuk membunuh ribuan bison. Itu pun setelah manusia mengembangkan bicara, ngomong apa namanya verbalnya gitu. Dan kenapa kok bisa verbal? Ya karena kenal api gitu. Kenal api gitu. Kenal api. Kenal api. Loh kenapa? Apa urusannya api sama ngomong verbal itu? Iya, tanpa api manusia itu memerlukan waktu 8 sampai 10 jam sehari untuk mengunyah, untuk melanjutkan kehidupannya. Gitu. Mengunyah, makan daging keras itu ya itu. Keras kalau nggak kenal api, itu ya. Dan dengan api gitu ya, biji-bijian bisa dimakan gitu ya, umbi-umbian bisa dimakan. Sebelum kenal api, nggak mungkin lah kamu makan ubi, nggak ada itu, nggak bisa itu. Sebelum kenal api, umbi-umbian jadi bisa dimakan, biji-bijian ya bisa dimakan dengan enak. Bayangin aja kalau nggak ada api, makan nasi gimana, kletus gitu kan nggak enak gitu ya, nggak enak itu. Ya. Jadi dengan api kita kenal makan biji-bijian, daging yang keras bisa kita makan, sehingga dengan api manusia itu mempunyai hanya perlu waktu 3 sampai 5 jam sehari untuk mengunyah, untuk melanjutkan kehidupannya. Jadi kita punya spare waktu 3 sampai 5 jam sehari, bahkan 7 jam sehari, 5 sampai 7 jam sehari. Terus ngapain kita kalau spare waktunya? Lu yang ngobrol, ngapain kita ngobrol, ngayal gitu ya, ngarang cerita gitu. Oh kalau bayangin aja orang coba aja itu orang yang misalkan punya cerita itu ya, dapat wahyu itu kan orang-orang nganggur. Coba aja itu kan bukan pekerja mereka. Lah kalau bekerja ya nggak mungkin itu. Malah diem aja kan ngarang cerita gitu. Nggak ada, itu orang nganggur itu. Yang cerita misalkan kenapa yang membuat cerita itu adalah cenderung misalnya membuat lagu cerita itu kepala suku, terus kemudian pimpinan agama itu. Lah mereka nggak ngapa-ngapain. Lah petani nggak bisa itu. Malah mikir lagu dari jam 5 pagi sudah ngairin sawah, nyakul sawah. Kapan bikin lagunya itu? Bikin tembang itu. Itu orang-orang nganggur itu. Nah, karena kita nganggur, kita punya waktu spare 3 sampai 7 jam sehari, akhirnya ya kita ngobrol. Malam juga gitu. Malam kalau kita nggak kenal api ya kita meringkuk di gua gitu. Meringkuk gelap itu. Nah, dengan api, nyumet api, terus kemudian kita melingkar, mengelilingi api, ngapain? Ya ngobrol gitu. Ya kita selama 100.000 tahun kita mempunyai perbendaharaan kata yang luar biasa itu ya. Dan kita mulai ngarang-ngarang cerita. Itu penting ngarang cerita itu ya. Ngarang-ngarang cerita itu yang membuat kita bisa mengendalikan orang lain gitu. Iya, kalau kamu nggak ngarang cerita nggak bisa lah gitu, mengendalikan orang lain itu. Saya ini ya keturunan Nyai Roro Kidul sekaligus saya suaminya Nyai Roro Kidul. Takut semua orang se-Jawa ini gitu. Takut semua gitu. Orang se-Jawa itu takut. Gitu. Gara-gara, loh iya itu. Nyai Roro Kidul itu siapa? Oh itu dulu Nyai Roro Kidul itu dari yang namanya Dewi Nawang Wulan itu.
Dewi Nawang Wulan gitu ya. Dewi Nawang Wulan siapa? Itu istrinya Joko Tarub lah. Itu kan cerita gitu ya, nggak apa-apa. Terus pokoknya kamu ngarang aja cerita. Semakin cerita itu nggak masuk akal, semakin gampang memperdaya orang gitu. Semakin gampang. Nah itu adalah bagaimana manusia itu berkembang. Jadi dan akhirnya manusia itu perkembangannya itu pada dasarnya manusia itu yang tadi itu kamu bilang merasa penting. Manusia itu udah keracunan yang namanya epistemologis. Dia nggak bisa berpikir secara ontologis, itu nggak bisa manusia itu. Melihat apa adanya itu nggak nyaman gitu ya, nggak nyaman gitu. Jadi manusia itu memikirnya epistemologis. Bagaimana seharusnya gitu. Padahal ya hidup ini nggak ada bagaimana seharusnya, itu nggak ada. Ya bagaimana adanya itu hidup ya. Kehidupan ini, gitu ya, kehidupan itu nggak ada. Seharusnya gimana? Nah, yang nggak ada seharusnya, yang mengharuskan siapa? Nggak ada, gitu ya. Nggak ada yang mengharuskan kehidupan seperti ini, seperti itu, nggak ada, gitu. Hanya manusia itu kenal epistemologis yang bagaimana seharusnya, gitu. Wah, akhirnya ya itulah lahirlah filsuf-filsuf, gitu ya. Keracunan epistemologi semua. Tidak bisa melihat semua sesuatu itu apa adanya. Gitu. Jadi segala sesuatu itu kalau ditinjau dari sudut ini, kalau ditinjau dari sudut ini, alah, harimau ketemu kambing, semangat, nggak ada sudut-sudutan gitu ya gitu. Ya, tapi kan itu kan nggak seru kalau manusia hanya seperti ini. Justru keseruan manusia itu ya karena konsep epistemologisnya itu. Dan kalau kita nanti Pak Arvin, Mas Arvin bisa menjelaskan bagaimana yang namanya Aristoteles, apa namanya Plato itu ya. Plato itu ini kita itu keracunan epistemologis itu karena dosanya Plato itu. Tapi ya sekaligus kita itu mudah menemukan kesenangan dalam diri kita itu dengan epistemologi. Gitu. Nah, jadi kalau kita sekarang manusia itu mengalami kemajuan atau bisa itu ya, manusia itu bukan kemajuan ya, lebih pada manusia itu mampu menggunakan akalnya, mentalnya untuk melampaui batasan-batasan fisiknya itu ya itu melampaui ya. Manusia itu mampu melampaui batasan-batasan fisiknya. Recording stopped. Misalnya ya, manusia gitu ya, manusia kedinginan, Recording in pakai jaket, progress. gitu. Padahal badannya nggak siap untuk mengalami kedinginan, pakai jaket gitu ya. Terus kemudian melawan kijang nggak bisa itu, pakai toba itu. Sebetulnya itu adalah manusia itu dengan teknologi itu adalah dalam rangka melampaui batasan-batasan fisiknya. Saya gini ya, mau baca nggak bisa pakai kacamata gitu. Ini batasan-batasan fisik saya sudah saya lampaui. Jalan lari saya paling banter 7 km per jam. Paling banter itu Carl Lewis mungkin ya itu. Ya itu. Oh, ya, saya ya naik sepeda, naik motor gitu. Itu adalah teknologi itu padahal pada dasarnya adalah melampaui batasan-batasan fisik. Apakah ini alami? Lah ya alami, wong manusia itu bagian dari alam. Anehnya ya manusia itu, hasil rekayasa manusia itu tidak disebut alami. Gendeng kok manusia itu memang ya itu. Ya, itu bayangin aja. Misalnya, apa bedanya manusia membuat rumah dengan burung membuat sarang? Loh ya Pak, sama gitu. Nggak ada bedanya gitu. Manusia membuat rumah, burung membuat sarang. Apa bedanya? Jadi kalau sarang burung dibilang alamiah, rumah dibilang nggak alami. Geblek banget ya manusia ini ya. Gitu. Kenapa? Karena ada rekayasa manusia. Lah kita hidup ini ya semua direkayasa, nggak ada. Kalau segala macam rekayasa manusia itu disebut nggak alami, lah manusia dari awal yang nggak alami gitu. Kamu makan nasi aja, itu yang nggak alami. Kalau alami itu kamu makan gabah, gitu ya. Terikit-terikit gabah, itu alami. Kalau memang yang namanya rekayasa manusia itu disebut tidak alami. Ini pun karena manusia merasa dirinya bukan bagian dari alam itu. Dia terpisah dengan alam. Nah ini keracunan epistemologis lagi lah ini ya. Bahwa kita itu penting loh. Padahal kita ini ya binatang seperti yang lain. Binatang kita ini. Sekedar mengakui kita binatang aja kita nggak mau loh ya. Gitu. Nggak mau tuh. Kita bukan binatang. Gitu. Kita mempunyai akal. Lah kamu kira binatang-binatang lain nggak punya akal? Punya, tapi beda sama kamu. Gitu ya.
Bahkan kita nggak pernah paham bahwa kita pernah hidup dengan 5 manusia lain ya, selain Homo sapiens gitu. Pernah kita tuh satu saat ada 5 spesies manusia lain. Ada gitu. Homo erectus yang lebih tua dari kita itu sebetulnya ya, itu 2 juta tahun mereka bertahan itu. Ada ya. Itu yang membuat apa namanya kita juga merasa istimewa itu karena kita tidak melihat spesies manusia lain gitu. Ya, bahkan orang yang diklaim orang paling cerdas yang pernah lahir itu ya, namanya Aristoteles gitu ya. Itu orang yang paling cerdas, paling pinter lah itu ya. Itu diklaim itu. Emang bener sih, kalau saya setuju dia itu paling pinter gitu. Sampai dia itu membagi itu yang namanya jenis-jenis kata gitu. Loh dia loh yang bikin itu. Kata benda, kata sifat. Emang orang ini pinter gitu. Tapi ya keracunan epistemologis juga gitu ya. Dan dia Aristoteles itu membuat buku yang judulnya Sejarah Binatang. Oh gitu ya. Tapi dia itu tidak notice bahwa ada binatang yang punah. Dia nggak tahu gitu ya. Nggak tahu. Jadi ya sudahlah, selesai lah ya gitu. Kamu nggak tahu di pendahulunya itu binatang bagaimana gitu ya. Jadi Aristoteles itu ya meskipun cerdas gitu ya nggak pinter-pinter amat juga gitu ya. Menyimpulkan gitu ya. Bahkan dia itu kan seksis gitu ya. Dia itu patriark banget gitu. Patriark banget dia itu. Dia itu mengatakan gigi perempuan itu lebih sedikit daripada gigi laki. Dengan pendekatan filsafat. Coba bayangin tinggal tanggap, dihitung berapa kan selesai gitu ya itu. Bayangin aja orang kalau keracunan epistemologis itu mau masih pinter kayak apa ya? Kayak itu jadinya. Itu tidak bisa melihat segala sesuatu itu apa adanya. Tapi ya yang namanya manusia, justru manusia dengan segala macam keracunan epistemologisnya itu berwarna-warni kayak gini gitu ya. Wah, adalah filsuf itu macam-macam lah, banyak lah, ratusan filsuf itu nggak ada yang sama pikirannya gitu ya. Bayangin aja ya, salah satu dan yang lain itu bertentangan itu lah, nggak mungkin lah ya. Satu yang lain bertentangan itu semua sama-sama benar itu nggak mungkin. Yang mungkin semua sama-sama salah itu mungkin gitu ya. Wong bertentangan kok gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa, itu menunjukkan bahwa sebenarnya kehidupan kita itu tidak relevan gitu ya, nggak relevan gitu. Kehidupan kita itu tidak relevan. Kalau kita mau mencari relevansi dalam kehidupan, yang kita ketemukan adalah paradoks kehidupan gitu ya. Makanya filsuf itu satu dengan yang lain itu paradoks gitu ya. Nggak apa-apa, memang begitu kehidupan gitu ya. Pada ini terakhir bahwa yang namanya masa depan manusia itu nggak ada yang tahu, gitu. Nggak ada yang tahu. Kalau ada yang sok-sokan sok tahu aja, gitu ya. Nggak ada yang tahu. Kita tuh nggak pernah bisa meramal apa yang terjadi 5 tahun ke depan, ya nggak tahu. 1 tahun ke depan, ya nggak tahu. Bayangin aja, tahun 2018, kita nggak bayangkan loh ada pandemi itu, nggak bayangkan itu. Dan semuanya berubah itu. Betapa kita tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi di depan itu ya. Alvin Toffler tahun 80-an itu bukunya ya kayak ya. Sekarang salah semua itu ya. Nggak ada ya ngomongnya Alvin Toffler yang benar itu nggak ada. Jadi kalau ditanya bagaimana masa depan manusia, ya saya nggak tahu lah Sakti. Ya udah, oke, silakan. Oke, baik Dokter Rio. Kalau Dokter Rio kan argumennya selalu membuat kita tergelitik juga ya. Mungkin karena Mas Budiman sudah bergabung, saya tadi melihat ya, Pak Budiman Sujatmiko, halo? Oh, live lagi ya mungkin koneksinya. Mungkin bisa masuk sedikit ke Pak Arvin Go ya, Pak Arvin Go untuk sedikit bercerita atau memberikan pandangannya akan seperti apa sih manusia dan kira-kira ke depannya manusia itu akan seperti apa. What will our future look like gitu Pak. Dan nanti mungkin bisa sedikit sharing juga Pak terkait bagaimana sih Pak Sapiens itu kan kalau tadi saya ada sedikit klaim ya misalnya dari Michio Kaku that this biological form adalah peak of our evolution karena dengan kita punya bentuk humanoid ini dan kita punya peradaban teknologi seperti saat ini nanti bisa lebih baik juga seperti itu. Maksudnya nothing known to science can kill us gitu dan this is the peak of our evolutionary form gitu. Oh baik, Pak Arvin akan share screen. Mungkin Mas Aiman bisa tolong bantu jadikan host, Pak Arvin.
Belum ya. Sebentar, Pak. Pak, Ya itu, tolong. ini saya ada Oh, ya. keterbatasan gitu kan, makanya perlu pakai PowerPoint. Boleh, Kalau boleh, nggak Pak. Sudah, Pak. ngelantur nggak karuan. Nah, Oke, ini dia. Tadi salah satu topiknya kan transhumanisme kan. Nah, jadi ini bahas sedikit mengenai transhumanisme itu apa gitu ya. Mana ini slide? Nggak goyang. Nah, bahas transhumanisme itu apa? Udah gitu kalau tadi ada agama, saya Kristen, jadi tak bahas Kristen sedikit, udah gitu sama sains gitu ya. Nah, ini ada beberapa transhumanisme. Ya, yang transhumanisme ini juga definisinya nggak ada yang cocok gitu kan. Soalnya kalau sampai sama semua, ragam semua filsuf yang nggak dapat kerjaan gitu kan. Namanya filsuf kan mesti beda-beda. Ya, gimana Pak Ryu? Iya toh, mesti beda dikit lah gitu kan. Nah, jadi transhumanisme itu bilangnya apa? Ini suatu filsafat kehidupan yang membahas mengenai evolusi sampai puncaknya antar keterbatasan manusia ini kan bisa dibantu oleh sains begitu. Nah, jadi yang definisi yang membantu buat saya itu dari Jean-Pierre Dupuy gitu. Kenapa? Ya karena dia teman saya, dia di Stanford itu nggak kenapa-napa, ya kan? Dia NBIC Convergence namanya. Nanoteknologi, biomedicine, information technology sama cognitive science dicampur aduk, dijual gitu. Laku langsung kan. Ini kan paling high tech semua kan. Iya kan? Jadi dengar transhumanisme, oh bisa ini loh, bisa pakai nanobot yang bawa genetic modification, datanya dikirim ke big data, udah gitu otaknya bisa diupload. Siapa yang nggak mau? Recording Ya kan? stopped. Wah, saya nggak boleh ngomong nih, recording di stop. Oke, jadi ini pandangannya transhumanisme dari Jean-Pierre Dupuy gitu ya. Oke, nah sekarang kenapa kadang agama nggak mau, misalnya kayak Kristen nggak mau? Karena ini pandangannya utopis begitu. Kadang kritiknya dari utopis. Plato sering disalahin orang, nggak apa-apa, udah mati aja kok. Nah, Plato sering disalahin orang, Thomas More juga disalahin orang. Kenapa? Mempunyai pandangan sosial utopia. Yang orang bekerja juga kadang bilang sosialisme itulah yang bakal membawa kedamaian atau market ekonomi begitu. Ini pandangan dari zaman industri. Tapi dari pandangan saintifik boleh dibilang, ada yang bilang ya transhumanisme ini sains lah yang akan membawa kedamaian. Nah, problemnya apa? Bagi yang beragama, beberapa mengkritik, ya teknologi itu kemajuannya eksponensial, cepat. Nah, tapi moralitas kita ini loh sama aja dari dulu ya sampai sekarang ya gitu terus, licik terus, beling terus, nipu terus gitu. Jadi apa gunanya teknologi tambah canggih? Paling enggak ya ntar nipunya, ngibulinnya lebih canggih gitu kan. Ini masalahnya, ini kritik dari agama yang enggak gitu cepet-cepet mau masuk ke transhumanisme. Ya, tapi ini variasi ya, ini beragam ya. Tiap orang pasti ada pemikirannya masing-masing. Tiap agama ntar ada pendapatnya masing-masing. Ini beberapa buku yang belakangan ditulis. Ini mengenai black bodies and transhuman realities. Ini bahas dari perspektif, kalau nggak salah perspektif African atau African American gitu ya. Muslim dan super Muslim. Ini buku keren banget nih, bakal dibahas di American Academy of Religion Conference bentar lagi ya. Udah gitu, yang ini Hinduisme. Ini Hinduisme, nasionalisme, dan transhumanisme. Begitu. Jadi ini beberapa kaum beragama, religious scholars mencoba membahas transhumanisme itu bagaimana. Oke, nah saya sekarang mau nanyakannya bagian sainsnya. Nah, maksud saya gini, transhumanisme ini sering sekali cerita mengenai adanya misalnya nanobot, begitu ya. Nanobot itu kayak apa? Nanobot itu kayak gini, ada robot kecil-kecil yang bisa masuk ke pembuluh darah, udah gitu bisa membetulin berbagai macam, begitu ya, kayak robot gini canggih gitu. Ya, ini videonya keren kan? Ya karena digabung-gabung. Ada IT-nya, ada medical-nya. Jadi bisa seperti ini. Nah, tapi maksud saya ini juga cerita kan. Ini kan imajinasi. Nyatanya nanoteknologi itu zaman sekarang itu seperti apa sih? Gitu kan. Nanoteknologi zaman sekarang itu ya terbatas. Kayak ini misalnya saya publish di Nature Biotechnology tahun lalu. Kita bisa nempelkan misalnya nanopartikel dengan obat untuk menangani triple negative breast cancer, yakni kanker payudara yang tidak ada obatnya. Dan ini kita bisa taruh dua signal. Kalau udah masuk, kita bisa tahu
Udah gitu kalau sudah obatnya udah lepas, kita juga bisa tahu. Kita pasang 2 signal. Nah, tapi apakah nih nanopartikelnya mikir kayak robot tadi? Bisa tahu, cari kanker payudaranya. Ya enggak, dia cuma dipasangin kait, supaya kalau ketemu breast cancer nempel, gitu, udah gitu obatnya keluar. That's it. Tapi nggak bisa mikir kayak yang di cerita tadi itu, enggak. Gitu. Nah, buktinya apa? Apakah berfungsi? Iya, berfungsi. Bisa improve akan treatment dari breast cancer ya. Ini datanya begitu, dipakai nanopartikel dibanding tidak pakai nanopartikel, kok pakai nanopartikel jauh lebih efektif. Cerita satu lagi yang populer dari transhumanisme, misalnya cryonics. Wah, ini kayak ceritanya Austin Powers, Captain America gitu kan, bisa di-freeze lama, udah gitu bisa dibangunkan kembali. Datanya ada atau enggak? Ada, misalnya kejadian ini di Berkeley, Paul Siegel, dia juga kita sama pembimbing doktoralnya gitu kan, dia pernah anjingnya ini si Miles di freeze darahnya dikeluarin, di freeze, udah gitu dia bisa mati, clinically dead selama 15 menit. Udah gitu diangetin lagi, ya, bukan di microwave tapi ya, diangetin lagi, bisa bangun, hidup 2 tahun lagi. Wah, kenapa kok hidupnya cuma 2 tahun? Ya, ketabrak mobil gitu ya. Jadi bukan salah prosedurnya gitu ya. Ini kan life happens begitu. Tapi ini contoh dari cryonics di cerita nyata begitu. Belum bisa yang terbukti lama sekali seperti yang di film, tapi 15 menit udah, dan ini bisa udah diulang kembali di hewan-hewan yang lebih kompleks seperti babi dan lain macam sebagainya. Nah, kalau cyber immortality ini juga artificial intelligence ini juga sangat populer di publik ya. Film-film misalnya Ex Machina, Johnny Depp, ya Johnny Depp mungkin ntar bakal main film lebih banyak lagi ya, dia menang lawan Amber Heard. Seringkali dibayangkannya itu kan artificial intelligence itu lebih hebat dari intelligence biasa, gitu kan? Dan gitu cybernetic immortality, kalau otak kita diupload itu lebih hebat daripada janji-janji dari agama, begitu kan? Jadi inilah promise dari science, sering digambarkan begitu. Padahal ya ini cerita, ya kan? Ini kan narasi. Banyak philosophical assumption-nya, begitu ya. Sudut pandangnya dari mana? Itu mereka juga punya sudut pandang, ya kan? Bahwa itu reduktif materialis atau dia koneksionis, gitu kan? Dan mementingkan akal budi seperti tadi yang Pak Rin bilang. Kenapa sih kok yang diupload otaknya? Yang lainnya emang nggak penting, gitu kan? Jadi proyek ini juga kan mementingkan akal budi kan? Makanya mikirnya selalu otaknya diupload. Yang lain kok nggak diupload? Kalau kata saya ya coba dieksperimen aja gitu kan, daripada cerita-cerita ngarang ngibulin orang dapat dana banyak gitu kan. Coba dieksperimen. Misalnya ini, kita bisa nggak otak kita diganti silikonnya? Coba, ini sekarang udah ada chip yang bisa dimasukkan ke retina untuk membantu penglihatan dalam kasus-kasus misalnya macular degeneration. Sudah mulai ada teknologinya. Ini brain chip interface ya di MIT. Kita bisa mencoba juga ngeprint organ. Ini misalnya 3D bioprinter yang saya bikin dulu di Berkeley. Ini bisa ngeprint organ, tisu, kulit, dan jantung. Ya ini kita coba. Bisa nggak kita memperbaharui organ baru, menumbuhkan organ baru? Ya dicoba begitu. Jadi tapi yang penting di sini yang saya mau katakan, transhumanisme ini yang mengatakan kita adalah puncak atau akan berevolusi sampai memuncak menjadi manusia yang transhuman oleh karena sains. Kita harus hati-hati dulu. Sains mana yang dipakai? Karena sains ini seringkali dibungkus dalam suatu cerita fiksi yang terus kelihatannya lebih hebat daripada kenyataan. Dalam satu aspek ini bagus buat imajinasi para saintis, ya kan, untuk desain eksperimen yang menarik. Tapi di satu sisi lain juga ini nggak tepat ngibulin orang. Gitu. Jadi bisa nggak project itu, sains itu diuji? Itu penting buat saya. Kalau dia bikin suatu idea di mana tidak bisa diuji secara sains, nggak bisa diteliti, ya itu percuma, itu hanya cerita. Ya, jadi ini yang saya tulis di buku saya yang baru publish. Ini kumpulan tulisan rame-rame, Religious Transhumanism and its Critics. Recording in progress. Dan terakhir, jadi konklusinya cuma 3. Transhumanisme itu adalah movement yang kompleks. Ada sainsnya, ada sudut pandang tertentu, filsafatnya, dan juga reaksi dari umat beragama juga macam-macam terhadap transhumanisme ini. Dan saintis juga dengan transhumanisme relasinya lumayan kompleks, begitu ya, karena selalu mencoba mencapai balance
agar imajinasi saintifik, tapi juga jangan sampai masuk jeblos ke science fiction. Udah, gitu aja saya. Ya, terima kasih banyak Pak Arvin. Gue mohon maaf tadi Dr. Yu dan Pak Arvin sempat terpental, tapi insya Allah recording aman karena kita punya backupan dari PC kita juga untuk record. Jadi banyak bocor nih tadi suara-suaranya, mohon maaf. Padahal kita di Jakarta Pusat ini, mohon maaf. Terima kasih Pak Arvin, tadi menarik juga nih ceritanya. Tapi sambil kita diskusi, kebetulan sudah bergabung bersama kita Pak Budiman Sujatmiko. Mungkin Pak Budiman Sujatmiko. Halo, Pak Budiman. Terima kasih. Apa kabar, Pak? Saya dalam perjalanan ke desa ini, jadi tidak terlalu terang muka saya, tapi mudah-mudahan nggak penting. Halo. Buat saya. Mungkin suara saya masih lebih dibutuhkan, lebih berguna ketimbang wajah. Nah, jadi mudah-mudahan bisa tersampaikan apa yang saya akan sampaikan ya, bisa terdengar ya. Halo. Halo, dengar Mas. Itu Ya, lagi dengar. syuting KKN di Desa Penari ya Mas? Iya. Aku nih KKN Pamekasan nih, Dok. Di Pamekasan. Iya, makanya. Tak pikir itu syuting KKN di Desa Penari. Recording stopped. Ya, lagi di Madura nih. Oke. Terima kasih, Dr. Yu, Mas Alvin, dan teman-teman. Recording in atau progress. Saya. Gini, tadi saya sudah dengarkan menyimak pemaparan Dr. Yu, Mas Arvin mengenai masalah perkembangan terakhir dari pengetahuan Mas Lagi dan juga Muslim ya, dan juga mengenai sejarah peradaban dan pengetahuan yang tadi Dr. Yu sampaikan. Nah, saya ini kebetulan bukan saintis, itu perlu dicatat. Kalau saya bilang sih, saya ini apa ya? Mungkin saya manusia politik saja ya. Manusia politik yang kebetulan memang suka mempelajari sejarah, filsafat dan sains. Karena saya melihat ketiga hal itu penting untuk saya dalam mengimajinasikan dan mendefinisikan serta memproyeksikan skenario apa yang mungkin terjadi bagi peradaban manusia, dan dalam konteks Indonesia apa yang Indonesia harus siapkan untuk merespon dan mengantisipasi. Satu itu ya. Kedua, tadi beberapa penjelasan tentang ilmu pengetahuan, teknologi, sejarah, kesadaran, epistemologi, ontologi yang disampaikan oleh Dr. Yu segala macam. Sebenarnya kalau saya coba amati dari segi yang disampaikan tadi, tinjauan masa lalu dan sebagainya, sebenarnya manusia itu cuma 3 hal aja dilakukannya. Kalau kita pros, mulai dari cryogenik, mulai dari AI, mulai dari rekayasa biologi, mulai dari masak daging mentah misalnya tadi yang disampaikan, sebenarnya manusia ini cuma 3 aja dilakukan selama ratusan ribu tahun lahirnya Homo sapiens, dan mungkin juga sebelumnya juga. Manusia cuma melakukan 3 hal, yaitu apa? Melakukan rekayasa fisik pada benda-benda sekitarnya. Kedua, melakukan rekayasa hayati atau biologis bagi benda-benda living organism di sekitarnya atau di tubuhnya. Dan ketiga, melakukan rekayasa persepsi. Nah, peradaban manusia dari dulu sampai ke depan hanya bisa kita kenali kalau kita bisa mengerti apa sebenarnya yang dihasilkan dari ketiga rekayasa itu. Mulai dari manusia mengecat gua di Maros atau di Altamira di Spanyol, Maros di Sulawesi atau Altamira, itu kan dia melakukan setidaknya 2 hal, teman-teman. Pertama, dia melakukan rekayasa fisik. Entah dari getah apa, dia cat binatang di gua. Satu hal, kegiatan dia melukis gua itu kan 2 hal dilakukan minimal ya. Satu rekayasa fisik, ya. Satu rekayasa persepsi, membuat gua itu dengan gambar binatang, menyebabkan orang-orang yang melihat dan masuk gua itu punya persepsi tentang perburuan misalnya. Mungkin juga dari rekayasa biologi, barangkali mungkin catnya diambil dari darah, catnya diambil dari getah pohon, ya tiga-tiganya. Hanya mengecat gua saja, orang sudah melakukan 3 rekayasa biologi, fisik maupun persepsi.
ketika misalnya Hammurabi memerintahkan anak buahnya mendirikan batu dan kemudian di dalam batu itu diukir hukum Hammurabi. Dia melakukan 2 rekayasa fisik, batu gelondongan diukir, ya, diukir, dan kemudian ukiran itu memberi makna simbol. Orang berulang menyepakati bahwa inilah hukum Hammurabi yang ditaati dengan segala konsekuensinya. Saya kira itu adalah tindakan manusia membangun peradaban. Ke depan manusia pun melakukan hal yang sama, entah rekayasa biologi, fisik, ataupun IPA. Robekan kertas yang sama di depan saya. Saya tulis di robekan itu, ya, apa misalnya, I love you, Michelle Pfeiffer misalnya, ya. I love you, Jennifer Lopez. Kemudian saya merobek kertas, gak ada marah. Tapi kertas ayat saya tulis atas nami Shalom Aleichem, ya, Yesima Shema Israel, ya, atau saya tulis Asyhadu alla ilaha illallah, ya, misalnya seperti itu. Saya tulis di kertas yang sama atau di kertas yang lain, tapi dari tulis sama. Saya robek, itu marah tuh orang Yahudi sama orang Islam sedunia itu. Karena apa? 2 kertas yang sama saya tuliskan, satu misalnya I love you Jennifer Lopez, dan kertas sebelahnya saya tulis Shema Israel, Adonai Echad, gitu misalnya gitu, atau Asyhadu alla ilaha illallah. Saya robek, udah saya viralkan, dua-duanya saya viralkan kertas yang sama. Itu bisa menimbulkan reaksi berbeda bagi orang yang melihatnya. Itu artinya apa? Dia melakukan rekayasa persepsi. Nah, persoalannya teman-teman, perkembangan ke depan teknologi ini, hal-hal yang kita selama ini bisa lakukan terpisah, itu semakin terkonvergensi. Rekayasa fisik, rekayasa biologi maupun rekayasa persepsi itu bisa menjadi sangat blur batasan-batasannya, sehingga misal persepsi sesuatu tentang benda yang tadi itu bisa dibedakan antara 2 kertas berbeda, nanti orang akan kebingungan ketika benda yang sama bisa menimbulkan persepsi berbeda. Misalnya nih, saya punya handphone hari ini. Handphone saya pakai untuk nonton video YouTube, film porno, video YouTube, film sejarah. Tapi juga sering katakanlah saya pakai untuk nonton atau untuk membaca Al-Quran misalnya, ya. Handphone yang sama. Pertanyaannya, bagaimana persoalan terhadap handphone ini? Sucikah dia atau biasa-biasa saja dia sebagai sebuah benda fisik? Kalau tadi 2 kertas itu jelas, yang satu dianggap suci karena saya tuliskan kitab suci, saya robek, saya viralkan, orang ngamuk. Kemudian ketika saya kata I love you Jennifer Lopez di kertas yang berbeda, saya robek, orang nggak ngamuk. 2 itu bisa menimbulkan persepsi yang berbeda, ya. Tapi kalau bendanya sama handphone, ya ngaji di situ, ya nonton debat politik di situ, di benda yang sama. Mulai saya banting benda itu, mulai saya viralkan. Orang akan marah juga. Nah, perkembangan rekayasa inilah yang kemudian menyebabkan orang harus mulai berpikir bagaimana persepsi physical engineering dan biological engineering itu semakin blur batasan-batasan. Nah, ini saya sederhana, tapi ini akan berdampak, teman-teman, pada banyak tatanan dan kelembagaan sosial. Saya lihat dari situ, karena saya orang politik, saya merasa berkepentingan berbicara soal kelembagaan sosial dan social engineering. Dari seluruh rekayasa tadi, biologi, fisik, dan persepsi, ujungnya kan social engineering, ya. Kalau bagi aktivis seperti saya atau aktivis politik seperti saya, social engineering itu menciptakan masalah apalah, terserah, lebih bebas kah, lebih setara kah, lebih maju kah, lebih adil kah, lebih bernalar kah, itu terserah, ya. Tapi intinya ujung dari ketiga rekayasa fisik, rekayasa biologi, rekayasa persepsi itu kan social engineering, rekayasa sosial, ya. Rekayasa sosial. Kalau mungkin dokter Yayasan beda lagi, saya nggak tahu, ya. Tapi intinya dalam perkembangan teknologi yang makin canggih, yang orang makin menaklukkan ruang, menaklukkan waktu,
menaklukkan benda yang paling kecil, misalnya kayak tadi disebut oleh Pak Arvin Go tentang rekayasa nanoteknologi. Rekayasa nanoteknologi kan bagian dari rekayasa fisik dalam benda-benda yang sangat kecil, gitu ya. Itu menyebabkan bukan cuma kelembagaan sosial berubah fungsi, teman-teman, tapi bahkan benda-benda fisik pun berubah fungsi. Makanya saya pernah bilang dalam sebuah acara di teman-teman NU, saya bilang begini, perkembangan ketiga rasa tadi menyebabkan tubuhmu bisa jadi rumah sakitmu, kira-kira begitu. Perkembangan rekayasa menyebabkan rumahmu menjadi kampusmu. Nah, saya ada orang kerja di riset, dia membuat kain. Kain itu bisa jadi organ, bisa jadi alat musik, bisa jadi piano. Artinya, suatu saat kainmu, selendangmu, kain jarikmu, jilbabmu bisa jadi alat musikmu. Nah, perubahan fungsi benda fisik maupun perubahan fungsi lembaga sosial ini yang kemudian akan menjadi membentuk rekayasa sosial yang tak terbayang oleh banyak politisi, tak terbayang oleh banyak sosiolog, tak terbayang oleh banyak ekonom. Padahal ini penting jawaban atas itu semua, teman-teman. Ya, saya pernah bilang contohkan begini. Contohlah benda yang namanya motor, ya. Benda motor gabungan antara rekayasa fisik dengan rekayasa persepsi, ya. Dulu yang namanya motor itu ya ada knalpotnya, ada apa namanya standarnya, ada tangki bensinnya. Tapi hari persepsinya dulu ya rekayasa fisik untuk kita kendarai saja. Tapi perkembangan teknologi, perkembangan mendorong namanya disrupsi dalam sistem bisnis ojek menyebabkan ya enggak, motor lebih daripada sekedar mengantarkan anak, tapi juga adalah tempat mata pencarian. Rumah dulu ada rumah biasa. Untuk bisa dia menjadi hotel, dia harus punya status tertentu. Tapi hari ini, dengan adanya aplikasi Airbnb misalnya, setiap rumah bisa menjadi hotel. Kira-kira begitu ya. Nah, kira-kira apa yang akan terjadi ketika nanti perkembangan rekayasa fisik, perkembangan rekayasa persepsi atau informasi, dan perkembangan rekayasa hayati atau biologi makin ditopang oleh teknologi yang semakin cepat menaklukkan waktu, ya, semakin kalau dengan kuantum semakin berbelit, semakin entangled, artinya apa? Menaklukkan ruang, ya, menaklukkan ruang. Teknologi menaklukkan skala, ya, teknologi fisik nano ya menaklukkan skala bisa kecil di rekayasa dengan rupa, ya, sehingga kemudian bisa mengubah susunan macam-macam benda, gitu, dan kegunaannya. Makanya perkembangan ke depan, apalagi dengan namanya teknologi kuantum, nanti kita akan mengubah. Selama ini kita sering menyebut, ya, menyebut teknologi sebagai enabler dari segala hal, pemampu, pemberi daya bagi sesuatu untuk lebih cepat, untuk lebih tepat, untuk lebih akurat, ya, untuk melakukan prediksi-prediksinya. Mungkin nanti dengan perkembangan teknologi kuantum, bukan lagi teknologi sebagai enabler atau pemberi daya, pemampu, tapi juga menjadi entangler. Apa itu? Entangler itu penyerempak semua fenomena-fenomena fisik, termasuk informasi. Karena kita tahu bahwa misalnya dengan teknologi kuantum ada namanya belitan kuantum, quantum entanglement. Satu benda sedemikian jaraknya jauh dipisahkan oleh galaksi yang berbeda sekalipun, bisa ada keserampakan aksi, bisa ada keserampakan aksi gara-gara atom benda-benda yang berjarak jauh itu saling entangled, saling terbelit satu sama lain dengan jarak yang sangat jauh. Jadi teknologi kuantum akan mungkin teknologi sebagai entangler, bukan sebagai enabler. Nah, ketika manusia sudah memasuki era teknologi sebagai entangler, ya, bukan sebagai enabler, maka batas ruang, batas waktu, batas fisik menjadi hilang. Saya yakin dalam 20 tahun, 30 tahun ke depan,
secara hardware manusia sudah mampu menciptakan itu. Soalnya sekarang harus secara software dan algoritma, ya. Saya yakin secara dalam 20 tahun ke depan secara hardware manusia bisa menciptakan perangkat-perangkat tools sebagai entangler society, sebagai penyerempak masyarakat, penyerempak fisik, penyerempak informasi. Nah, kira-kira tertib sosial macam apa? Jenis pendidikan macam apa? Ya, jenis pengorganisasian society macam apa? Itu menjadi concern saya. Karena beberapa akan datang lebih cepat. Bukan 20 tahun, tadi sudah disebutkan soal main uploading segala macam ya. Itu mungkin datang lebih cepat. Saya kira tantangan sekaligus peluang, teman-teman. Sekaligus peluang. Nah, saya sedang dengan tim lagi menyusun kira-kira dampak dan peluang dari masing-masing perkembangan tadi itu, teknologi masyarakat yang menghadapi teknologi sebagai enabler dan menuju masyarakat yang akan menghadapi teknologi sebagai entangler. Ini dampaknya apa? Kira-kira begitu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Maaf, saya nggak bisa share wajah saya karena gelap, ini masih dalam perjalanan. Terima kasih. Merdeka. Shalom. Assalamualaikum. Ya, terima kasih.